Shalom semuanya. Saya percaya kita semua sehat dan berkelimpahan berkat. Bersama dengan kita di sini ada Bapak Pendeta Petrus Gunawan yang akan membagikan berkat firman Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Saudara, kita mengucap syukur atas segala berkat kemurahan yang Tuhan sudah limpahkan atas setiap kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita mau datang dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bahwasanya sungguh Dia Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita yang diberkati Tuhan, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Amin. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memuji-Mu, mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, amin. Yesus Kau baik, sungguh Kau layak.
kami ini berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati kami menyembah-Mu, jiwaku memuji-muji. Sungguh kami tak dapat tanpa-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Sungguh hati kami luap oleh ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Bahwasanya Engkau sungguh-sungguh Allah yang baik, yang memelihara kami sedemikian rupa Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Dan kami sungguh teramat percaya bahwa ibadah kami pagi hari ini boleh terjadi terlaksana oleh karena mau-Mu. Engkau memiliki rencana yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pagi ini. Dan kami percaya kami boleh menerima lawatan-Mu dimanapun kami berada. Baik kami yang ada di sini maupun kami yang ada di rumah atau di mana saja Tuhan. Kami menerima lawatan-Mu, hadirat-Mu secara pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Woo. Saudara, suatu hari saya dapat ayat yang cantik saudara, yang membuat hati saya ini sejuk saudara. Di dalam Mazmur 94 ayat 19 dikatakan, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Wah, saya maknyes dengarnya waktu itu saudara. Seringkali mungkin kita merasa capek, hati kita atau pikiran kita, jasmani kita ya saudara, karena kesibukan aktivitas kita setiap hari. Tapi jika kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan, kita mengingat-ingat berkat kemurahan Tuhan, maka kita akan menyadari, wow, betapa kita ini sungguh dikasihi Tuhan, betapa kita ini sungguh berharga di mata Tuhan. Dan jika Tuhan sudah tolong kita di hari-hari yang akan lalu, Tuhan yang sama pasti akan tolong kita hari ini dan selama-lamanya. Oleh sebab itu kita bersuka cita sebab tangan Tuhan senantiasa menuntun kita. Kita mau naikkan pujian ini saudara. Tak pernah kuragukan kesetiaan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Tak pernah kuragukan kesetiaan Tuhan. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu. Kau tuntun langkahku, yes, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Yesus pegang. Amin.
Yesus mau kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelesaikan setiap rencana-rencana, setiap rancangan-rancangan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Dan rancangannya tidak pernah gagal. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan sendiri melalui hambanya, saudara. Dan kita mau katakan, sungguh aku percaya Tuhan, sekalipun kami tidak tahu apa maksud dan kehendak-Mu saat ini, tapi satu hal kami percaya bahwa rencana-Mu indah dan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, amin, damai sejahtera, penuh harapan. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan, amin. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, amin. Ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku, dan ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita berdiri, Bapak Ibu Saudara. Oh, kita mau percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Sekali lagi ya, katakan, Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya, sungguh ku percaya. Oh Yesus Tuhan, oh terima kasih Bapa, kasih-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Kau merancangkan segala yang baik dan sempurna dalam hidup kami, amin. Damai sejahtera, penuh harapan, yes, amin. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, amin. Ku tahu kehendak-Mu itu baik bagiku, ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku Tuhan, dan ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu, amin, amin. Saya serahkan pada hamba-Nya, kami menyampaikan berkat firman Tuhan. Baik bagi Haleluya. Bapa yang di surga,
kami datang kepada Tuhan kembali pada saat ini, ketika kami boleh membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu berkata-kata. Bersabdalah bagi kami dengan cara yang sederhana. Izinkan kami untuk mengerti yang menjadi maksud baik Tuhan boleh berlaku atas kami. Kami bersyukur Tuhan atas pujian dan penyembahan yang kami boleh naikkan. Kami percaya Engkau bertahta di dalamnya. Oleh sebab itu kedaulatan-Mu atas kami sekalian. Dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan. Dan bila nyata firman-Mu itu menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tetap semangat. Haleluya. Walaupun dalam kondisi yang sukar, tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap memberikan pertolongan, ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk staf pengembalaan dan Ibu Teni, Gembala Sidang Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Ini adalah sukacita bagi kita bersama-sama boleh beribadah bersama dan bersyukur bahwa kondisi COVID-19 di Kota Semarang semakin menurun. Terus berdoa supaya kondisi ini semakin kondusif, semakin baik. Memperkenalkan diri, izin, nama saya Petrus Gunawan. Saya dipercaya untuk mengembalakan di Gereja Bethel Indonesia, jemaat di Jalan Bawangan, ya, di daerah Jalan Gajah sana, ya, daerah Semarang Timur. Saudara sekalian, istri 1, anak 3. Itu yang betul urutannya, jangan dibalik, ya. Ya, saudara jangan tegang-tegang gitu, saya takut pulang saya. Ya, tenang. Ya, hari ini saya dengan Pak Robi di sini dan mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara sekalian, sebelumnya saya juga sebagai Ketua Pelmas Jateng dan DIY tidak jemu untuk tetap memperingatkan sekalipun kondisi COVID-19 menurun, tetapi tetap ada ancaman. Karena itu tetap prokes dikerjakan baik di dalam gereja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jaga diri baik-baik, ya, supaya tidak muncul pandemi ini semakin meningkat dan itu menyulitkan kita semua. Dan orang Kristen saya rasa bisa menjadi leader untuk ketaatan, disiplin di dalam menjalankan protokol kesehatan, tetap pakai masker, ya, kalau beraktivitas, bersentuhan, jaga jarak, demikian juga cuci tangan. Kalau sudah dalam pemergian, supaya kita terjaga, itu melindungi diri kita sendiri, ya, saudara sekalian. Baik, puji Tuhan. Saya mendapatkan tema yaitu kabar baik di era digital. Saudara sekalian, mari kita buka firman Tuhan. Terdapat di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14, saudara. Matius 24 ayat yang ke-14. Saya rindu kita bisa boleh bersama-sama membaca, ya, membacanya. Baik, 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah rangkaian daripada khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Tuhan Yesus ada di Bukit Zaitun, kemudian murid-murid bertanya tentang akhir zaman. Dia berkata dan bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan? Tuhan Yesus menjawab bahwa kedatangan Anak Manusia, kedatangan Yesus yang kedua kali, itu bukan sesuatu yang ternyata tidak dijawab oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya memberikan tanda-tandanya dan peringatan. Peringatan yang pertama Tuhan Yesus mengatakan, waspadalah supaya jangan orang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang memakai nama Yesus sebagai Mesias. Orang mengaku-ngaku sebagai Yesus yang turun
yang ada pada saat ini. Banyak juga nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang menyesatkan banyak orang. Di akhir zaman itulah tanda yang sangat jelas. Maka itu Tuhan Yesus mengatakan, berawas-awaslah, waspadalah, hati-hati dalam situasi yang semacam itu, dalam kondisi semacam itu, karena orang akan mudah sekali menjadi disesatkan. Belum lagi kekhawatiran yang lain. Tuhan Yesus mengatakan ada deru perang, ada kelaparan, dan lain-lain sebagainya. Dan itu menunjukkan bagaimana perselisihan, pertengkaran akan meningkat. Bangsa bangkit melawan bangsa. Dan tetapi semuanya itu bukanlah kesudahan, tapi hanya awal saja, dan kita sudah mendengar akan hal itu. Di mana kasih manusia semakin dingin, orang menjadi beku hatinya, tidak lagi berbelas kasihan, tidak lagi peduli dengan lingkungan, tidak lagi peduli secara sosial. Ada banyak nabi-nabi palsu yang mengadakan tanda-tanda mujizat, dan kita kemudian menjadi kagum, lalu kemudian tersesatkan. Tetapi itu semua belum juga merupakan kesudahan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kesudahan itu terjadi kalau berita Injil Kerajaan sampai kepada semua bangsa. Nah, saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus menyampaikan ini mungkin akan susah. Orang 2000 tahun yang lalu berpikir bagaimana orang bisa memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Harus diadakan yang namanya tim misi, dan dibuat satu gerakan bersama. Mereka pergi naik kapal ke seluruh dunia memberitakan misi. Ya. Sampai ada istilah gold and glory. Mereka mencari emas dan mencari kemuliaan. Tim misi. Tetapi saudara, kalau kita menyadari inilah era itu. Era yang disebut dengan era digital, di mana kita sekarang tidak terlalu pusing lagi harus kemana-mana untuk memberitakan sebuah kabar, menerima informasi. Era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi dan dengan terhubung internet. Itulah era di mana kita hidup saat ini. Hidup saat ini di mana semua digitalisasi. Nah, saudara lihat tentang evolusi handphone, saudara. Handphone mengalami evolusi yang begitu cepat. Dulu saya bangga kalau pakai yang namanya pager. Kamu di mana? Gitu. Cuma gitu doang. Ya. Lalu saya harus telepon. Udah bangga tuh, kecil gini, tenteng-tenteng di sini. Lalu handphone pertama saya namanya S4 Power. Gedenya segini. Nah, segini nih. S4 Power, beratnya minta ampun, tapi bangga saya kalau bawa itu. Enggak pernah saya kantongin, saya bawa tenteng-tenteng sana. Itu kalau dilemparin orang benjut. Lalu kemudian handphone jadi kecil, orang begitu bangga dan senang dengan suaranya. Karena apa? Suaranya poliponik. Bagus banget ya, lucu deh. Lalu kemudian layarnya, keypadnya hilang. Kemudian tinggal layarnya sekarang bisa ditekuk-tekuk. Sekarang bisa dilipat, sekarang bisa jadikan gelang. Luar biasa teknologi. Dan kita melihat seperti itu. Perkembangan yang luar biasa teknologinya. Kecepatan internet begitu cepat sekarang. Ya. Data penyimpanan begitu banyak, besar sekali. Ya, dulu bawa disket begitu banyak. Sekarang ini 32 giga cuma segini loh, saudara. Ada yang lebih kecil lagi sih. Saya kemana-mana sudah gak begitu pusing. Kenapa? Kalau saya semua simpan di Dropbox, saya lupa bawa flash disk, gimana dong? Saya tinggal buka di sini. Semua sudah tersimpan.
Saya masukkan ke Google Drive, keluar semua data. Begitu cepat perkembangan yang ada, saudara sekalian. Dan kita melihat semua itu, menyaksikan semua itu. Ya, mungkin yang generasi muda, generasi C mungkin belum paham. Ketika mungkin generasi saya, generasi umur 50-an ini masih nonton TV di lapangan. Tunggu jam waktu siaran. Yang dibuka TVRI lagi, nggak ada yang lain. Sekarang channel begitu banyak, mau pilih apapun ada, saudara. Mulai dari yang disensor dan tidak disensor semua kelihatan. Dari TV yang cembung sampai TV yang cekung. Sekarang tanpa ada, cuma seperti kaca aja, serut, keluar. Bahkan hanya setipis kertas karton itu ada, saudara, TV. Luar biasa. Zaman begitu berkembang, luar biasa, saudara. Dan kita bersyukur hidup di era digital. Haleluya. Amin, saudara. Nah, saudara, sekarang kita lihat aktivitas orang bekerja di era digital ini menjadi berbeda. Orang belajar era digital bisa dengan berbagai macam layar. Anak saya kalau belajar kuliah, saudara sekalian, maka 2 monitor besar, 2 nih jajar gini, saudara, 2 monitor. Di sini masih ada tab, di sini handphone. Bisa 4 layar. Di sini lihat grafik, di sini lihat catatan sama kotak kecil. Ada dosen yang lagi memberikan kuliah, masih lihat catatan di sini. Belum lagi masih sama WA-an, tanya-tanya. Bisa informasi masuk luar biasa. Sekarang begitu cepat sekali. Orang tidak perlu datang ke perkuliahan, cukup di rumah mendapatkan perkuliahan. Dan lebih lagi, saudara, yang menjadi masalah adalah kalau sini dosennya lagi bicara, sini Lee Min Ho lagi main, Blackpink lagi nari. Nah, ini jadi masalah. Lebih cepat ngikuti seri drama drakor daripada ngikuti kuliahnya. Tetapi informasi semua bergerak, semua ada. Masuk semua ke dalam isi kepala dalam waktu yang sama. Di detik yang sama. Semua berita bisa tangkap. Tadi saya lalu lewat. Itu orang nawarin koran di era digital. Ya, beliau bilang begitu saya. Itu enggak nawarin koran. Harga cuma 1.000 doang. Sekarang jadi 1.000. Dia hanya memberi koran, nanti kamu supaya lihat iklan. Sudah gak ada. Semua mau lihat berita, sekarang buka langsung keluar. Semua informasi. Bahkan saudara membutuhkan apapun, sekarang lewat ini. Orang mau menerjemahkan, dulu saya waktu teliti firman Tuhan, saya bisa taruh di sini yang namanya Alkitab 5 biji. Ini perjanjian baru. Ini perjanjian baru sehari-hari, ini bisa bahasa Jawa, ini bahasa Inggris, King James, ini bisa NIV. Saya jenjer sama. Belum lagi kalau saya butuh yang lain. Sekarang nggak perlu. Saya klik hanya 1 layar, semua Alkitab ada di sini. Saudara sekalian, inilah era digital, di mana semua bisa kita lakukan. Bahkan kita pesan makanan pun semua bisa datang. Mungkin saudara ada yang bersahabat dengan rekan-rekan yang berjaket hijau begitu banyak, yang ngantar bakso, soto, dan bakwan, dan lain sebagainya. Haleluya. Kita hidup di era yang begitu luar biasa. Bagaimana peran gereja? Saudara sekalian, di tempat kami, tempat yang sederhana, di kampung, saudara. Awal kami, mungkin diklik baliknya ya, belum sampai di situ. Diklik sebelumnya. Ya. Diklik sebelumnya. Ya. Waktu awal kami pertama kali pelayanan streaming macam begini, saudara sekalian, karena bagaimana mungkin gereja
dengan kapasitas yang ada turun sampai menjadi 30%. Bagaimana cover yang lain? Bahkan sampai berhenti hampir setahun, saudara. Bagaimana jemaat bisa mendapatkan firman? Akhirnya kita bikin satu tayangan dengan menggunakan 4 handphone. Kita tata gitu, pakai 4 tripod. Enggak ada biaya. Pinjam aja handphone, pinjam handphone ya. Ini namanya gereja Instagram. Ini gereja Facebook. Ini gereja yang namanya YouTube. Cabangnya 3. Lalu kemudian saudara, yang terjadi banyak sekali kendalanya. Belum lagi namanya jaringan, handphone rusak, itu berulang-ulang karena panas, saudara. Hiperhitnya luar biasa. Sampai akhirnya ada anak, saudara sekalian. Ini anak-anak semua. Masih SMA dan SMK. Ada 5 anak. Ketika mereka mulai diberi kepercayaan dan mengolah, saudara, kita tidak terlalu banyak punya biaya. Dengan hanya 1 kamera kecil, webcam, dan 1 komputer, cukup untuk bisa siar streaming di semua media. Tinggal tergantung jaringannya. Bahkan dari anak-anak ini, maka saudara sekalian, kami memiliki gereja dengan sistem digitalisasi. Ya, diklik sekali lagi baru ini. Saya punya data tentang jemaat, cukup di-scan, absensi di-scan, persembahan di-scan, semua tayangan di YouTube dibikin begitu bagus, hanya dengan dari anak-anak. Anak-anak begitu cerdas dan pandai memahami. Inilah generasi siang sekarang. Ya, di mana mereka mengelola seperti itu. Semua terhubung sampai ke database. Ketika kebaktian semacam ini, saya bisa melihat kebaktian yang di sana, saya recek sana yang hadir berapa, saya bisa tahu grafik penaikan setiap bulannya berapa, siapa yang absen datang, siapa yang datangnya rutin, di kursi yang mana, semua bisa kelihatan. Saudara sekalian, inilah era digital. Hanya ada satu persoalan yang terjadi di era digital, yaitu bahwa semua informasi terjangannya cepat dan begitu banyak dalam waktu yang sama. Di mana semua itu ada? Di pikiran kita. Joyce Meyer di dalam bukunya, dia mengatakan pikiran adalah medan perang. Mungkin diklik 2 kali, sudahan. Ya. Joyce Meyer mengatakan pikiran adalah medan perang. Di pikiran kita ini. Dan itu menjadi satu kondisi dan keadaan di mana tidak ada lagi jaring pengaman bagi informasi di dalam diri kita. Termasuk kepada anak-anak. Bagaimana pornografi bisa masuk. Kekerasan film tanpa sensor bisa masuk. Bagaimana anak-anak kemudian membentuk pola perilaku, sikap yang berbeda. Zaman dulu kalau saya ketemu sama orang tua, saya mengangguk, menghormat. Jarang sekarang anak-anak tuh mengangguk. Saya ketemu sama anak, kalau saya marahi, saya tidak perlu ngomong-ngomong. Saya sama orang tua saya, orang tua saya sudah istilahnya apa? Mendelik, saudara. Itu bahasa Indonesia mendelik, saudara. Mulai gini, saudara, saya langsung surut. Saya mendelik, anak saya malah Pak, matanya kenapa? Gitu, saudara. Repot anak zaman sekarang. Saya ngomong sekejap, dia lebih banyak lagi ngomong. Malah berargumentasi, kenceng-kencengan. Anak zaman sekarang. Kenapa? Full informasi di sini, peperangan. Ketika kita mengkomparasi dengan sesuatu yang konvensional seperti halnya firman Tuhan, mereka bicara tentang hal yang lain. Mereka lebih suka melihat satu pembicaraan yang sifatnya sangat umum dan itu faktual dan mereka mau lihat itu semua.
Saudara, sekarang peperangan itu ada dalam pikiran. Bagaimana pikiran kita itu adalah diri kita. Apa yang di dalam pikiran kita, itulah diri kita yang sebenarnya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat 2, di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Apa yang dipikirkan dunia, apa yang diinginkan dunia, jangan kita menyerupainya. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi? Semuanya terkendali di dalam pikiran kita. Apa yang kamu pikirkan, itulah kamu. Tetapi apa yang di dalam pikiran kita tergantung informasi yang kita terima, yang kita bisa percayai, kita yakini. Berapa persen keyakinan tentang kebenaran firman Tuhan sebagai informasi masuk dalam pikiran kita, dan berapa banyak informasi yang lain yang masuk di dalam pikiran kita yang merupakan budaya berbagai macam ragam. Saudara sekalian, generasi K-pop kemudian akan membentuk suatu generasi yang sangat aneh-aneh, dan itu merusak nilai-nilai kerohanian yang sudah muncul. Tapi apakah generasi K-pop saja? Enggak. Tapi itu bisa merasuk dalam pengertian pikiran orang. Saya bertanya suatu saat sama anak saya, bagaimana dengan seks sebelum nikah? Karena lihat film Darkor, saya komunikasi sama anak. Bagaimana seks dengan nikah? Loh, itu kan sekarang sudah jadi budaya. Justru itu bagus loh, Pak. Kenapa? Kita tahu dulu, hidup dulu. Nah, setelah tahu cocok baru jalan. Kalau nggak cocok gimana? Daripada nanti nikah kemudian cerai, mending dijalani dulu setahun 2 tahun. Loh, gila saudara. Saya kasih tahu tuh anak pendeta loh, anak saya kok. Bagaimana saya mengcounter? Bagaimana saya harus membicarakan itu? Saya dudukin langsung, saya tata itu sampai dia benar-benar mengerti. Nah, berapa banyak orang tua mengcounter anak-anaknya? Berapa persen? Kalau kita tidak mengendalikan mereka, percayalah, informasi dunia mengendalikan mereka. Karena seberapa banyak informasi mereka akan tangkap, dan itu mereka anggap sebagai kebenaran. Buat mereka memahami mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan apa yang menuju kepada kesempurnaan. Buat mereka memahami itu, sehingga mereka tidak melenceng dari itu. Di dalam Filipi 4 ayat yang 8 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Haleluya, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, inilah yang menjadi tantangan di era digital. Seberapa banyak pikiran kita, disitulah medan peperangan sebenarnya. Apakah di dalam pikiran kita sesuatu yang benar, yang suci, yang manis, supaya yang sedap didengar, yang patut dipuji? Adakah di dalam pikiran kita kebajikan Tuhan? Seberapa banyak? Saya berharap kita bersama-sama memahami situasi yang begini. Amin, saudara. Sebanyak berita di dunia, mari kita counter dengan namanya berita Injil Kerajaan Surga. Karena Tuhan konsisten di sana. Injil Kerajaan ini akan diberitakan, baru segala sesuatunya, kesudahan dari segala sesuatunya. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu di era digital ini, melalui media online, media sosial kita dapat menyampaikan kabar baik. Dan setiap postingan kita, saudara sekalian, setidaknya dapat mengugah penasaran orang untuk dapat memahami, mengerti, tertarik dengan Injil, keselamatan Tuhan. Itulah counter yang terbaik.
Nah saudara sekalian, lalu berita apa yang bisa kita sampaikan kepada mereka? Yang pertama adalah berita yang berisi tentang kerajaan Allah. Saudara sekalian, Matius 4 ayat yang ke-23 dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yesus berkeliling dan dia menyampaikan, mengajar ke rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan Allah. Apa Injil kerajaan Allah itu? Injil kerajaan Allah adalah sesuatu yang harus kita beritakan berkaitan dengan otoritas Tuhan, berkaitan dengan kekuasaan Allah, berkaitan dengan kemahaadilan Tuhan. Dan ini harus kita beritakan. Kenapa saudara sekalian? Karena banyak orang mengenal Tuhan sesuai dengan kepentingannya sendiri. Maka kalau ditanya, Tuhan itu seperti apa ya? Oh, Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu mengampuni. Oh, Tuhan itu berkorban bagi saya. Oh, kalau saya berdoa saya diberkati. Dan kalau saya meminta, toko saya ramai. Itu maunya. Semua yang berkaitan dengan kepentingan sendiri mereka kenali. Tetapi kalau kembali dibalik, lah kepentingan Tuhan atas dirimu apa? Nah, mereka tidak memahami bahwa mayoritas Alkitab justru bercerita tentang Allah yang maha adil, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang menentukan segala sesuatunya. Dia harus bertindak atas dirinya, atas kasihnya, atas kehendaknya sendiri. Bahkan ketika dia berkehendak memberikan putranya yang tunggal sebagai wujud kemahakasihan dia tetap menunjukkan keadilannya. Kedaulatannya tetap diadakan di sana. Saudara, bagaimana orang bisa menghormati Allah? Dia boleh takut akan Tuhan. Saya berharap ini akan menjadi berita yang kita sampaikan kepada orang, bahwa mereka perlu mengenal Tuhan yang sebenarnya dan takut akan Dia. Kalau orang takut akan Tuhan, saudara, ada atau tidak ada orang yang mengawasi, dia akan tetap berperilaku benar. Orang harus perlu takut akan Tuhan. Dia memahami kedaulatan Allah yang sebenarnya. Saudara, dalam masa pandemi semacam ini, ketika beribadah dibatasi, disinilah tempat Tuhan sedang menampi. Tuhan benar-benar sedang menampi. Adakah umat yang benar-benar mencari Tuhan? Di akhir zaman Tuhan juga bertanya, masih adakah iman di muka bumi ini? Masih adakah iman? Masih adakah orang yang menaruh harap kepada Tuhan, percaya sepenuh kepadanya, percaya kepada pimpinan Tuhan sepenuhnya? Masih adakah iman di muka bumi ini? Sementara iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sementara firman Tuhan disampaikan sangat terbatas dibandingkan informasi dunia yang lain. Saudara sekalian, ini menjadi struggle. Lihat bagaimana informasi dunia digital begitu luas, tapi tidak termanfaatkan secara maksimal karena tidak dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Lihat, situasi semacam ini, saya mengatakan tidak ada yang namanya gereja online. Yang ada adalah sebagian pelayanan online. Karena tidak semua bisa dikerjakan dengan online. Coba kalau baptisan air, kemudian kita ganti, mari saya baptis dengan guyuran kuota. Gak bisa, saudara. Butuhnya berapa? 100.000, saya kirim aja. Oh, lu udah dibaptis. Gak bisa, saudara. Tetap butuh air. Tetap harus ada yang menumpang tangan. Pengurapan, mari adakan pengurapan. Butuhnya berapa? 50 kotanya, Pak. Gak bisa. Tetap gereja adalah sesuatu yang dibutuhkan. Bukankah kita datang untuk bersekutu? Ini situasi darurat sementara, oke.
Tetapi disinilah penampian itu sesungguhnya. Bagaimana orang benar-benar beribadah. Coba tadi WL yang begitu semangat memimpin pujian. Di sini kita bisa melihat, menyaksikan, merasakan auranya, suasana kebaktian. Kalau di rumah, ketika sedang makan gado-gado, lalu WL bilang, mari semangat, kita akan bangkit berdiri, angkat kedua tangan. Nah, ini nggak bisa, saudara. Itu hanya nonton ibadah, tapi tidak ibadah. Sungguh-sungguhkah mereka beribadah? Sungguh-sungguhkah mereka takut akan Tuhan, sementara perilaku hidupnya justru melecehkan Allah? Oh, saya sudah kebaktian, kapan? Kemarin online. Saya tidak menapik bahwa ini cara Tuhan untuk menjangkau banyak orang. Tetapi sikap diri ini penting. Benar-benarkah kita beribadah? Sekalipun terpaksa ada di rumah. Jadi konsepsi ini harus dibawa. Saudara sekalian, Allah berotoritas atas diri kita. Dia menentukan hidup kita. Mari taruh hormat sebenarnya. Dan berita ini harusnya disampaikan. Justru ketika kondisi begitu mencekam, kuasa Tuhan bekerja untuk mengubahkan segala keadaan. Itu kita sampaikan. Dan itu akan banyak menarik jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Ya. Yang kedua, saudara sekalian, berita yang dibutuhkan oleh manusia. Lukas pasal 24 ayat 46 hingga 48 dikatakan, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga lagi, dan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, dan kamu adalah saksi dari semuanya itu. Berita tentang apa, saudara? Pertobatan dan pengampunan dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Harusnya itu menjadi headline daripada setiap pembicaraan di firman Tuhan. Saudara sekalian, engkau punya jempol ajaib. Jempol ajaib itu dulu cuma laku untuk mikrolet. Nah, mikrolet turun. Tapi jempol ajaibmu itu bisa untuk menyampaikan kabar sekarang. Tidak perlu keluar. Cukup di rumah. Kalau tante menyampaikan sesuatu, firman atau memberikan pesan pengembalaan atau memberikan tayangan yang menurut beliau ini penting untuk pengembangan dan pemulihan kehidupan rohani jemaat Tuhan, share kembali. Itu bukan hoax. Engkau mendapatkan dari informasi yang sangat valid. Sampaikan kepada dunia, ada Yesus Kristus yang menyelamatkan, ada Yesus Kristus yang berkuasa untuk mengampuni. Dia berkorban mati di atas kayu salib supaya bagi kita ada keselamatan. Tidak ada satu pun yang diinginkan Tuhan untuk binasa. Tuhan menginginkan kita semua diselamatkan. Ada pengampunan. Janganlah engkau merasa terus berdosa, karena di dalam Tuhan justru ada keselamatan sejati. Sampaikan. Jangan berhenti. Kadang saya tuh heran. Banyak orang menyampaikan sesuatu yang tidak, maksud saya begini ya, saya tidak, bukan artinya anti media sosial sih. Tapi kalau saudara makan, lalu saudara foto makanannya, ih lucu deh. Lalu selfie. Gua di restoran ini nih Jo. Saudara, saya mau tanya, saudara dibayar berapa sih? Dapat endorse emangnya dari restoran? Saudara dapat apa sih, saudara? Tetap bayar toh. Tapi saudara bisa promosi ke sana sini. Di sini bakmi enak loh, bos. Ini dagingnya banyak. Saudara promosi siar ke semua teman sahabatmu. Mereka tahu, kalau jalan ke sana. Nanti kapan gua mau ke sana deh. Bisa loh, saudara. Tetapi herannya, kita menyiarkan kabar baik, keselamatan dalam Yesus Kristus. Nilainya lebih besar daripada sekedar bakmi, bakso, bakpao. Ini lebih besar nilainya dibandingkan apapun. Kenapa kita nggak mau siar?
Sampaikan. Ada keselamatan dalam Yesus. Jangan engkau terus berkubang dalam dosa. Hidupmu ditentukan oleh Tuhan. Semasa-masa hidup sekarang engkau bekerja di dalam Kristus, maka ada keselamatan kekal. Tuhan menyediakan kebaikan, pertolongannya, penumpangannya. Saudara sekalian, bukankah itu lebih bermanfaat? Oke lah, saya kasih trik yang sederhana. Supaya menarik, memang perlu ada gambar. Bahkan kalau perlu gambar yang bergerak. Saudara boleh selfie dengan makanan, terus capture-nya firman. Oke. Puji Tuhan, paling minimal saudara ngomong gitulah. Puji Tuhan loh, di sini enak. Coba ada ke sini. Kamu bisa menikmati kasih karunia Tuhan melalui makanan ini. Kalau perlu ajak gua ya, iya boleh traktir. Enak kan? Paling enggak ada firmannya di sanalah. Berita keselamatan yang dibutuhkan oleh semua orang harus disampaikan. Amin saudara. Amin. Dunia butuh informasi itu. Jangan justru kita tertekan. Saudara, sementara kita diam, informasi luar akan membentuk kita, membentuk keluarga kita, membentuk sahabat kita menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, tidak asik. Keselamatan Tuhan saudara punya. Saudara saksi atas semua itu. Menikmati kasih karunia Tuhan dalam pertobatan, saudara yakin masuk. Kalau nanti kita akan masuk dalam kerajaan surga, amin. Saudara saksi atas semua itu. Tuhan tolong saudara. Mungkin ada kesaksian tentang kesembuhan. Mungkin ada kesaksian ketika saudara mengalami masa-masa terpuruk, Tuhan menolong. Saudara saksi atas semua itu. Sampaikan itu. Kasih tahu, gak asik. Kalau di surga kita masih melihat sahabat kita yang dulu ngobrol bersama, justru di neraka. Kenapa? Karena kita gak sempat sampaikan berita firman. Gak asik juga kalau kita melihat justru orang-orang terdekat, misalkan orang tua, sanak, kerabat yang dulu baik, yang nolong kita, justru masuk neraka. Gara-gara kenapa? Saya gak enak ya. Sekarang gak perlu gak enak, karena sudah bisa belas. Semua kan dapat, gak secara khusus, belas saja jelas. Berita tentang Yesus sudah sampai ke sana-sana. Orang gak bakal tersinggung. Tuhan sudah kasih cara dengan cara yang luar biasa. Saudara sekalian, yang ketiga, bahwa berita yang dipercayakan kepada semua muridnya harus disampaikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara sekalian, bahwa kita menerima kuasa Roh Kudus untuk supaya kita menjadi saksi Kristus. Seberapa banyak firman disampaikan, saudara tidak perlu khawatir. Ini sampai atau enggak sampai, enggak usah. Karena Tuhan sendiri yang akan bekerja di sana. Tetapi satu berita mungkin tidak memberi pengaruh apa-apa. Satu berita tidak memberikan satu dampak apapun. Tetapi kalau berita itu terus menerus dari berbagai macam pihak, maka itu akan menjadi penguatan. Suatu saat kalau misalkan, misal saudara, ya kan, ada orang ngasih tahu saudara masuk ke rumah, gua lihat tadi istri lu boncengan lu sama cowok. Aku nggak percaya. Satu aja kan. Baru lewat tetangga sebelah. Perasaan tadi istri lu ini lo boncengan sama cowok lo. Dua tuh sudah kemot loh. Loh iya tuh. Aku nggak percaya, istri saya kan setia. Nggak mungkin lah. Ya kan? Datang saudara yang lain. Perasaan gue lihat deh istrimu sama siapa ya, nggak tahu di mall. Tambah mot saudara. Berita kayak gitu kita bisa tangkap loh. Ya kan? Berita gosip, berita selebritis kita tangkap, kita berita tentang yang nggak benar kita bisa tangkap. Masa berita firman nggak bisa kita tangkap? Terjang terus tuh. Dari sini nggak dapat, dari sana nggak dapat, dari sini satu saat akan dapat. Jangan putus asa untuk menyampaikan berita Injil Kerajaan Allah. Amin saudara. Jangan putus asa. Satu tetes air tidak akan pernah berpengaruh terhadap batu. Tetapi kalau dilakukan secara kontinu, terus menerus, dikerjakan dengan konsisten,
batu itu akan berlubang. Sekeras apapun hati manusia, sekalipun beku hatinya, lihat kalau ada aliran air kehidupan sampai kepadanya, terus-menerus membasahi hatinya, terus-menerus bekerja dengan menggunakan firman yang ada di sekitar orang-orang yang dicintainya, yang memperhatikan dia, suatu saat hatinya akan lunak, akan luluh. Amin saudara. Saya punya adik emak apa ya? Engku ini, waduh, anti Kristen deh. Ya. Nah, posisi saya tuh cucu, susah. Orang Jawa bilang kalah awu, ya kan? Kalah awu saudara. Mau ngomong, wes rasa ngomong tentang agama aku ngerti pendeta rasa ngomong. Itu saudara. Dia mau ngapain? Belum ngomong padahal. Tetapi setiap kali ke sana saya kasih tahu firman. Saya sana, gimana kok Tuhan Yesus berkati ya? Oh ya. Gimana kok kabarnya baik, sehat? Wah, sehat itu dari Tuhan dong. Terus saja. Terus setiap kali Sinja saya ke sana, ada acara kalau ke LP saya mampir. Saya tersampaikan. Sampai suatu saat Tuhan gerakkan dengan cara yang sederhana, waktu Sinja juga. Setelah Pepe ngobrol sebentar, Bekong, baptis sekarang ya? Ya, aku mau. Terima Tuhan Yesus ya? Ya. Dengan santai, dengan sederhana, langsung aja kelamaan baptis. Saudara, konsisten aja. Kalau enggak, dunia yang akan mengubah kita. Eman. Sekali lagi saudara sekalian, kita sayang teman-teman, sayang sahabat kita, sayang saudara-saudara kita. Beritakan apa yang sudah saudara percayai, yang sudah saudara terima sebagai saksi Kristus. Lihat setiap firman yang disampaikan tidak akan pernah terbuang dengan sia-sia. Haleluya. Amin saudara. Dia akan bekerja dengan cara yang ajaib. Dan saudara tidak perlu menanggung malu. Kenapa? Karena saudara hanya menggunakan media yang sudah tersedia. Apakah kita hidup di era digital ini suatu yang kebetulan? Saya rasa tidak. Tetapi karena Tuhan punya rencana. Apakah situasi COVID-19 yang memberikan tekanan kepada kita untuk mengadakan jarak sosial adalah sesuatu yang kebetulan? Tidak. Pasti adalah rencana Tuhan untuk mengubah dunia ini. Ini adalah rencana Tuhan supaya berita keselamatan sampai ke semua dunia, sampai ke ujung bumi. Yang belum terima berarti belum ada jaringan, gitu aja. Ya kan? Tetapi apakah itu menutup kemungkinan bahwa firman Tuhan tidak sampai? Saya meragukan. Firman Tuhan sudah sampai. Hanya dia menunggu waktu bekerja dalam orang itu. Hanya apakah kita tetap mau terus tekun menjadi saksi Kristus. Haleluya. Amin saudara. Amin. Bisa dikerjakan. Kita adalah saksi Tuhan. Lihat banyak orang di luar yang mungkin juga belum pernah mendengar Tuhan. Anggap aja seperti itu. Belum pernah mendengar tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bahkan mungkin orang luar adalah orang yang sangat kontra terhadap hal itu. Buat kita adalah saksi Tuhan. Tugasnya adalah menyaksikan, memberitahukan mereka. Selebihnya biarkan Roh Kudus yang bekerja. Karena Tuhan akan menyertai kita dengan tanda-tanda ajaibnya. Sukacita besar akan Tuhan berikan ketika kita memenangkan satu jiwa. Bukankah seluruh malaikat di surga akan bersorak-sorai ketika satu jiwa dimenangkan? Yesus ke Gadara khusus menemui orang gila, diterjang badai sakal. Hanya untuk satu orang gila, ODGJ yang kebangetan, sudah di kuburan, dirantai. Tuhan ingin tetap selamatkan satu orang ini.
Bukankah satu jiwa sangat berharga? Bukankah Tuhan dengan satu jiwa itu menyediakan 2.000 babi? Berapa kilo samcan babi panggang dan sate babi tersia-siakan? Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat bahwa ada satu jiwa dimenangkan. Saudara, nilai kuotamu tidak akan berkalong banyak kalau engkau hanya sekedar menyampaikan kabar tentang keselamatan, pengampunan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada efek apapun. Kenapa kita tidak lakukan? Saya mendorong kita semua bersama-sama menjadi saksi Tuhan. Kabar keselamatan tersedia bagi kita semua. Itu tidak milik kita eksklusif. Itu milik semua bangsa di seluruh dunia. Mari sampaikan kabar, berita kerajaan Allah, berita baik yang dibutuhkan oleh semua bangsa. Sekarang kita bisa menjangkau sampai ke ujung-ujung bumi. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Mari singer WL bisa bantu untuk menaikkan pujian ini. Saudara sekalian, konsentrasi. Boleh tunduk kepala, introspeksi diri. Kita tidak percuma tinggal di masa era digital. Begitu arus informasi luas, cepat ditangkap. Tetapi inilah masa yang sangat kritis di dalam alam pikiran kita. Inilah medan perang sesungguhnya. Apakah informasi yang kau tangkap? Apakah informasi yang kau terima? Itulah dirimu. Maka kita juga punya tugas menyampaikan kabar kerajaan Allah bagi sebanyak mungkin orang. Taruh firman Tuhan di dalam diri kita dan menjadi komitmen kita untuk menjadi saksi Tuhan di akhir zaman ini. Dan kita bisa berharap, ya Yesus, biarlah Engkau segera datang, karena firman-Mu sudah disampaikan sampai ke ujung dunia. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menolong.
raja di atas segala raja. Kedahsyatan-Mu melintasi dunia. Engkau dahsyat dalam semuanya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu ya Kristus. Engkaulah Mesias. Engkau mengharapkan semua dalam keselamatan. Engkau menginginkan kami semua masuk dalam kerajaan-Mu. Kami yang di tempat ini ingin menyuarakan akan kasih karunia-Mu, akan pertobatan dan pengampunan datang daripada Tuhan, akan kasih karunia-Mu. Engkau menyertai kami, Engkau membawa kami masuk dalam kasih karunia yang besar dengan mujizat yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan, oh Yesus, bagi Tuhan. Amin Tuhan, amin, amin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dimuliakan, ku diangkat dan dimuliakan, ku diangkat dan dimuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku diangkat, ku dipulihkan oleh kasih-Mu Tuhan, oleh kasih-Mu. Ku diselamatkan, Engkau Allahku, Tuhanku dahsyat. Haleluya. Dialah masalahmu, dialah masalahmu ya Rohan. Kondarama-lama-lama ya Rewalaya. Haleluya. Ya Rabashikwa hawaraka sandaralikan toharu alabatan netulata labatasikan wakawaku. Bapa yang di surga, Engkaulah ajaib dalam segala perkara. Engkau penguasa masa dan seluruh zaman dan sejarah manusia menunjukkan kekuasaan-Mu yang dahsyat. Kami bersyukur tinggal di era digital, di mana semua informasi ada. Kami tahu itu semua alat supaya kami boleh hidup pada zaman ini, menyampaikan kabar sampai ke ujung-ujung bumi. Pakai kami Tuhan sebagai saksi-Mu untuk memberitakan betapa Engkau baik, berkorban mati, supaya kami bersama-sama mendapatkan kasih karunia dalam keselamatan yang sejati. Kami bersama keluarga kami, teman, sahabat kami, dan pakailah kami sebagai saluran firman. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Kami taruh dalam dasar hati kami, dan kami mau bekerja di dalamnya. Berkat-Mu atas jemaat Tuhan di GBI Puri Anjasemoro ini, seluruh staf pengembalaan, Tante Teni sebagai pengembala di tempat ini. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Tuhan nyatakan kasih karunia, perlindungan-Mu ya Tuhan. Semakin maju, semakin dahsyat rumah Tuhan di tempat ini, menjangkau jiwa-jiwa semakin luas. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai gereja ini, dan kami tahu berkat-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita lebih mengerti ya di era digital, bagaimana menginjil di era digital ya. Selama ini kita seringkali mungkin lagi pandemi, kita selalu meminta, tetapi kita lupa
tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus untuk bersaksi. Ya sekarang kalau suruh bersaksi dengan bicara susah, tapi melalui online, melalui WA kita, saya percaya banyak jiwa bisa dimenangkan. Karena itu saudara, kita percaya kalau kita melakukan perintah Tuhan, pasti Tuhan juga akan melakukan bagiannya untuk menolong saudara. Kalau kita berbuat sesuatu bagi Tuhan, Tuhan itu gak pernah berhutang. Dia akan melakukan, wah anakku lagi susah kok mau bersaksi ya. Aku lebih tahu persoalannya, pasti dia akan selesaikan. Saudara merasa diberkati pagi ini? Saudara merasa diberkati? Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus ya. Dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Petrus Gunawan ya sebagai Ketua Pelmas GBI daerah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, juga Pak Robi yang sudah hadir tadi pagi dan pagi ini jam 9 boleh melayani dan berbagi untuk kita semua supaya kita bisa lebih mengerti ya. Saat ini begitu banyak sekali tontonan-tontonan melalui WA, YouTube ya saudara. Kita harus hati-hati memilih juga untuk anak-anak kita ya. Sekarang kalau bentar-bentar mungkin kalau untuk yang PBI itu ikut pelajaran WCB 3 untuk Zoom. Wah Bu Tommy aku ora iso ya, jadi saya nggak bisa paksa. Tunggu ibadah secara terbuka ya. Dia kenapa dari kita kok sedikit ya yang saya katakan. Wah nggak bisa nangkep ya. Jadi saya pikir ya itu mungkin untuk yang muda-muda kita bisa. Tapi untuk yang tua nanti kita akan adakan mungkin tahun depan ya. Ya saudara, minggu depan ibadah akan disertai dengan perjamuan suci karena minggu pertama, dan juga saudara yang sudah diberkati Tuhan, kita Natal diadakan pada tanggal 25 di tempat ini, juga di Pekunden, dan saudara kita memiliki rencana untuk diakonia ya, untuk yatim piatu, untuk penyakit kusta di Jepara, juga untuk anak-anak Tuhan yang membutuhkan. Tentu kita membutuhkan biaya, karena itu saudara yang merasa diberkati Tuhan, yang sudah memberikannya, saya mengucapkan terima kasih. Juga saudara yang mungkin nanti aja ya tante ya oropopo ya saudara, kita berdoa. Saya percaya Tuhan pasti memberkati dan mencukupi, dan saya bersyukur Tuhan bisa pakai burung-burung gagak ya yang mungkin gak datang, tapi Bu Tommy saya tergerak karena lihat online ya, katanya ada ibadah Natal dengan diakonia. Saya mau bantu ya, puji Tuhan ya saudara. Karena itu dari tempat ini saya mengucapkan banyak terima kasih, baik persembahan yang saudara berikan, baik persembahan syukur, persembahan persepuluhan maupun persembahan kolekte, juga persembahan untuk Natal. Tuhan saja yang memberkati. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi ini. Kita terus berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih membutuhkan pertolongan karena masih sakit ya. Terus berdoa untuk Ibu Kanti yang kena retak, dia harus berbaring selama 3 bulan ya, karena udah tua gak bisa dioperasi. Juga untuk Ibu Ip yang kemarin saya dengar jatuh ya, tapi sekarang udah pulang mungkin ya. Belum, masih di rumah sakit. Ya kita berdoa supaya Tuhan pulihkan kesehatannya. Juga untuk Ibu Ninu ya kita berdoa, juga untuk Pak Suyatno dan Bapak Joko, Bapak Budiono, Ibu Lili yang membutuhkan. Masih banyak saudara, tapi kita percaya karena mungkin kita sakit, kita terus lupa untuk menjadi saksi Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Kita akhiri ibadah pagi ini, kita berdiri bersama, kita menyanyi terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dalam
hari yang terakhir di bulan yang ke-10. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi anugerah-Mu masih terus berlaku atas hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami boleh belajar tentang bersaksi di era digital. Kami tahu Tuhan, mungkin selama ini kami tidak bisa berkata-kata atau tidak pandai berkata-kata, tetapi melalui era digital yang ada, kami bisa memenangkan banyak jiwa. Karena itu pakai kami Tuhan untuk hal-hal yang positif, bukan untuk hal-hal yang negatif. Firman-Mu sudah disampaikan saat ini oleh hamba-Mu. Biar Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan kami, mengingatkan kami tugas kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah menebus kami, yang sudah melepaskan kami dari kuasa maut. Biar kami mau menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah firman itu tertanam dalam hidup kami, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami rindu juga menjadi pelaku daripada firman-Mu, sehingga janji-Mu tergenapi dalam hidup kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat di tempat ini maupun di Pekunden, Tuhan, Bapak Pendeta Petrus Gunawan. Engkau berkati, bukakan terus rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga dimanapun beliau melayani, kami boleh melihat banyak jiwa dimenangkan bagi Engkau, dan Engkau dipuji, dipermuliakan. Kami serahkan pelayanan di bawangan, kami serahkan keluarganya, anak dan istrinya ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati dan Engkau mengurapi beliau Tuhan, sehingga kami boleh melihat melalui keluarga ini nama-Mu saja ditinggikan dan dipermuliakan. Kami juga menyerahkan Pak Robi yang sudah mendampinginya. Kami percaya apa yang sudah dilakukannya tidak akan pernah sia-sia. Engkau menyediakan satu berkat yang indah baginya. Tuhan, Engkau melihat kedatangan kami satu persatu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa ada pengharapan baru di dalam Engkau, yang saat ini mungkin sedang mencari pekerjaan, Engkau buka jalan. Tidak ada yang sukar bagi Engkau Tuhan. Jika kami datang dan berdoa kepadamu, Engkau memberkati seluruh kehidupan kami. Oh Tuhan, rumah tangga yang tidak ada damai karena pandemi, mungkin Engkau sendiri akan mempersatukan mereka dengan tali kasih-Mu, dan Engkau sendiri yang diperpuji, dipermuliakan melalui rumah tangga setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati semua yang terlibat pelayanan, WL, singer, pemusik, apapun yang kami lakukan, penerima tamu. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami semua. Dan saat ini kami membawa anak-anak-Mu yang masih sakit di rumah mereka. Kami terus membawa Ibu Ip, Tuhan, Engkau tolong. Engkau berikan iman yang teguh kepada dia, bangkitkan imannya. Ampuni kelemahannya Tuhan, sehingga Tuhan dia boleh melihat mujizat-Mu terjadi. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Allah yang kami sembah adalah Allah yang sama dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Engkau tolong Tuhan, Engkau jamah, sembuhkan juga suaminya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan keluarga Bapak Joko, Engkau memberkati, sempurnakan kesembuhan yang Engkau berikan. Kami juga menyerahkan Bapak Suyapno ke dalam tangan-Mu. Engkau bangkitkan imannya untuk meraih pertolongan Tuhan, untuk meraih mujizat-Mu. Bagi-Mu Tuhan tidak sulit untuk menyembuhkan mereka. Kami juga menyerahkan Bapak Budiono, Engkau tolong Tuhan, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan Ibu Nuni. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Ibu Kanti Atmojo, Engkau juga menolong Tuhan. Maculan, Engkau tolong semua yang membutuhkan pertolongan. Kami serahkan juga Ibu Lili ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka satu persatu, sehingga kami pulang dengan kelegaan karena kami datang tidak sia-sia. Dikala kami datang dan berseru kepadamu, kami boleh melihat mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami. Kami juga menyerahkan rencana Natal yang semakin dekat dengan dana dan biaya yang kami butuhkan untuk diakonia. Engkau mencukupkan segala sesuatu. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang mengambil bagian Tuhan, sehingga mereka boleh terlibat di dalamnya. Dan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu, berbuat baik melalui apa yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kalau pandemi di kota kami boleh masuk level 1. Kami percaya Engkau berkati Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Tuhan, mungkin Bupati, Lurah, RT, RW sekalipun, Engkau memberkati mereka. Kami percaya walaupun mungkin diramalkan akan ada gelombang ketiga, kami percaya Engkau sanggup menahan itu semua, sehingga kami boleh bebas dalam beribadah kepadamu. Kami terus berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Tuhan, Engkau berkati para menteri yang ada, berikan hikmat akal budi kepada mereka di dalam memimpin bangsa dan negara.
negara kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami, untuk pertolongan-pertolongan yang Engkau sedang kerjakan dan Engkau nyatakan bagi kami. Dan kami bersyukur untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai dengan selesai. Dan jika sebentar kami pulang, kami juga mohon penyertaan-Mu atas hidup kami. Saudara, angkat kedua tangan-Mu. Diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, diberkati oleh Tuhan rumah tanggamu, diberkati oleh Tuhan anak cucumu, diberkati oleh Tuhan pekerjaanmu. Kemanapun engkau pergi, berkat Tuhan menyertaimu. Karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara semua.